نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل من ذكر الله فإن له بكل كلمة 70,000 حسنة وكل حسنة 10 أضعاف وما عند الله من المزيد. قالوا النفقة يا رسول الله قال النفقة على قدر ذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita ke permukaan dunia untuk tujuan ini. Dan ketika manusia tahu tujuan diciptakan, dia amalkan, maka keperluan ini manusia pasti akan dipenuhi dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat manusia sibuk untuk mencari atau memenuhi keperluan dia, lupa tujuan, maka saat itulah kecapaian, keletihan akan didapatkan oleh manusia di dunia sampai di akhirat. Jangankan kita manusia, binatang saja yang tahu tujuan dipelihara oleh tuannya dan dia kerjakan tujuan hidup dia tadi, dipuji oleh Allah. Jadi kalau binatang yang tahu tujuan hidup saja Allah puji, bagaimana dengan manusia? Maka Al-Quran menceritakan binatang-binatang yang tahu tujuan hidup dia dan siap mati untuk itu tujuan, dimuliakan oleh Allah. Bahkan namanya pun diabadikan dalam Al-Quran dengan surah, nama itu surah Al-Adiyat namanya. Allah firmankan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal-adiyat dhabha. Demi kuda-kuda duli, kuda-kuda perang yang berlari dengan kencang, sehingga mengeluarkan nafas yang begitu hebat. Maka dikenal dengan nafas kuda dikatakan. Jadi kuda saat dia berlari dengan kencang, maka keluar nafas dia terasa. Dan itu hembusan nafasnya kuda tadi betul-betul begitu banyaknya jumlah kuda, sehingga nafasnya sudah membuat musuh ketakutan. Bergerak terus dia. Wal-adiyat dhabha, fal-muriyati qadha, berlari dengan kencang di tengah kegelapan malam. Maka dengan kencangnya itu kuda berlari di tengah kegelapan malam, mengeluarkan percikan api di kaki dia. Ini kuda biasa dikasih sepatu, Pak, dan sepatunya sepatu permanen, sepatu besi. Dan itu kuda ketika berlari dengan cepat, berlari, maka kelihatan percikan itu api di kaki itu kuda. Dulu waktu kami sekolah di Ponorogo, di Gontor, kita belum banyak punya sepeda motor. Maka untuk jarak 11 km dari Ponorogo ke Gontor, kadang-kadang saya bawa santri yang sakit berobat. Itu dokar-dokar di sana balapan, kelihatan percikan api di kaki itu kuda. Kalau kuda jalan dengan lambat, nggak kelihatan percikan api tadi. Dia bergerak terus mengeluarkan nafas, kemudian juga berlari dengan cepat tengah kegelapan malam, nggak berhenti. Fal mughirati subha, yang menyerang di pagi hari sekali. Kemudian terus berlari sehingga terik matahari pun begitu panasnya, nggak menghentikan gerak dia. Fa'asarna binaka, dengan gerakan cepat di siang hari mengeluarkan kepulan asap yang begitu hebat, kepulan debu. Hadi Subhanahu wa taala, berlari dia sejak tengah malam, mengeluarkan napas yang begitu hebat. Begitu mengeluarkan percikan api di kaki dia tadi. Bergerak lagi pagi hari, nggak berhenti, terus bergerak dengan cepatnya sampai tengah hari, sehingga kepulan debu pun semakin tebal. Maka dengan tebalnya kepulan debu tadi membuat musuh bingung berapa jumlah pasukan kuda yang datang. Kalau bergerakan dengan lambat kelihatan jumlahnya berapa, mudah disikat, mudah dihadang. Tapi karena bergerak dengan cepat sehingga debu mengepul begitu hebatnya, bingung berapa jumlah musuh yang datang. Maka di tengah kebingungan musuh, nggak bisa menghitung, nggak bisa mendeteksi, nggak bisa memonitor berapa tentang yang datang. Fawasat nabi jama', mereka terjang itu pasukan musuh dan keluar sebagai pemenangan. Jadi kuda yang dilatih, dikasih makan, dikasih minum, dikasih kandang oleh tuannya, tahu untuk apa saya dipelihara ini, untuk siap dibawa berlari tengah malam, pagi hari, di tengah siang hari, dan siap terjang musuh. Apakah saya mati sebagai orang yang mau siap korbankan nyawanya untuk tuannya, atau keluar sebagai pemenang? Tapi dengan kepulan asap debu yang begitu hebat, sehingga musuh bingung, diterjang, dan dia keluar sebagai pemenang.
Dan sistem menggunakan kepulauan debu telah digunakan oleh Khalid bin Walid, panglima Islam waktu itu. Dalam perang Mu'tah, alhamdulillah saya pernah pergi ke sana di Jordania. Pasukan musuh begitu banyak. Dan Nabi SAW sudah memperkirakan banyak yang akan mati syahid nanti. Maka Nabi sudah katakan, nanti amirnya adalah Zaid bin Haritha. Fa'in qutila Zaidun fa Ja'far. Kalau Zaid terbunuh dalam itu peperangan, gantikan dengan Ja'far bin Abi Thalib. Fa'in qutila Ja'far fa Abdul bin Rawaha. Kalau meninggal juga, mati syahid, gantikan dengan Abdul bin Rawaha. Fa'in qutila Abdullah fa amru musyawara bainahum. Kalau meninggal juga, Abdullah, tiga-tiga ini yang meninggal, maka musyawarahkan di antara mereka. Dan betul, tiga-tiganya meninggal dunia. Digantikan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Matahari sudah terbenam, peperangan pun berhenti. Besok pagi akan dilanjutkan. Khalid sudah membaca 200.000 di depan, 200.000 lagi di belakang. Sementara kekuatan yang ada tidak seimbang. Maka Khalid berpikir kalau dilanjutkan peperangan ini, bisa saja. Tapi berapa lama dan berapa harus korban lagi. Dan di antara mereka ada gunung hadirnya menghalang antara pasukan Khalid dengan pasukan musuh. Maka Khalid bin Walid gunakan strategi debu hadirin. Pagi hari dia pasukannya dibuat lingkaran yang luas. Kemudian oleh Khalid bin Walid diperintahkan untuk bergerak berlari dengan cepat membuat lingkaran saja. Dengan kecepatan tentara berkuda tadi, debu pun mengumpul ke atas. Sehingga musuh mengira bala bantuan dari Madinah telah datang. Mereka pun lari akhirnya tanpa peperangan. Siap berlari di malam hari, hadirin? Pagi hari? Siang hari? Enggak terkesan dengan hujan? Salah seorang pencinta Bung Karno. Jadi Karkun di Banjarmasin. Saya tanya, apa kesan Bapak dengan Bung Karno? Dia katakan suatu hari hujan mau turun. Bung Karno mau bayan, mau pidato. Hujan lebat. Maka orang pun berlarian. Beliau teriak, hei bangsaku. Baru hujan air kalian lari. Bagaimana dengan hujan peluru nantinya? Siapa tidak lari dengan hujan air, tuan-tuan? Lah kalau sudah, tapi kita berlari untuk membawanya agama. Jangan lari dari medan. Siap bawanya agama kemana-mana. Dan hadir ini umat bertugas. Diperintahkan oleh Allah untuk jangan kalah dengan kuda. Allah kasih makan, kasih minum segala-galanya. Tapi aneh memang kenyataan pada kehidupan manusia. Setelah Allah menceritakan kehebatan kuda-kuda. Kuda yang dikasih makan, dikasih minum, dikasih kandang. Siap berlari setiap saat. Tengah malam, pagi, siang, petang. Pada episode berikutnya Allah menceritakan tentang kehidupan manusia yang enggak tahu diri. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya itu manusia kepada Rabbnya kanut. Lakanut, betul-betul pemalas. Enggak berterima kasih. Kuda tahu untuk apa dikasih makan, untuk apa dikasih kandang. Tapi manusia enggak tahu untuk apa dikasih makan oleh Allah. Untuk apa dikasih rumah, untuk apa dikasih istri. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia kepada Rabbnya kanut, lakanut. Enggak berterima kasih. Tidak bersyukur. Dan anehnya lagi, wa inna wa ala dzalika la syahid. Dia sendiri sadar. Memang ini kerja dakwah bagus, Pak. Kalau berjamaah bagus, tapi bagaimana ya? Saya enggak bisa. Bukan enggak bisa, Anda enggak mau. Beda orang yang enggak bisa dengan yang enggak mau. Dan dia berdalilkan kepada ayat Al-Quran, Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dia katakan. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan. Betul hadirin. Beda antara kemampuan dengan kemauan. Anda mampu tapi enggak mau. Allah tahu sampai di mana batas kemampuan manusia. Ketika ini umat disuruh untuk bergerak membawa dakwah, Allah tahu ini umat mampu. Tapi beda dengan orang yang enggak mau. Dan manusia sadar dia itu enggak mau. Wa inna wa ala dzalika la syahid. Dia menyaksikan dirinya memang pemalas. Enggak mau kerja keras. Apa yang menghalang manusia untuk terjun di medan laga? Wa innahu li hubbil khail syadid. Karena begitu cintanya kepada dunia, itu yang menghalang semua. Bukan karena ayahnya sakit, bukan karena istrinya mau melahirkan, bukan karena sawahnya mau, bukan karena apa-apa. Karena wa innahu li hubbil khail syadid. Jadi yang menghalang perjuangan semua cinta dunia yang begitu hebat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalau alasan ayahnya sakit. Coba berapa banyak orang yang pelihara ayahnya sakit sekarang.
Kalau ditawarin kerja ke Taiwan, kerja ke Saudi Arabia dengan gaji 100 juta, itu ayah dia tinggalkan. Itu istri yang mau melahirkan dia tinggalkan. Bagaimana dengan orang yang ngerti sepagi sepetang keluar jalan Allah lebih hebat dari dunia dan seisinya. Kemarin Karkun telepon saya, Ustaz, saya mau berangkat tapi istri saya mau melahirkan. Bagaimana saya berangkat atau tidak? Maka saya katakan, kau pilih. Ingin jadi dai apa ingin jadi dukun bayi? Jadi bidan maksudnya. Kalau kamu ingin jadi bidan, tunggu kau punya istri. Kalau ingin jadi dai, berangkat. Dan betul berangkat dia. Sampai di Batam dia telepon, Alhamdulillah Ustaz, anak saya, istri saya melahir dengan mudahnya. Allah tidak akan biarkan bagi hamba yang berjuang, hadirin. Kuda berjuang, yang buatkan di rumah dia siapa? Tuannya. Yang carikan makan kuda siapa? Tuannya. Ini kuda saja dipikirkan oleh tuannya. Bagaimana pejuang-pejuangnya Allah? Wa inna li hubbil khair lasyadid. Cinta dunia yang begitu hebat. Itu yang menghalang kita berjuang jalan Allah. Kemarin teman kami dari Malaysia, dia dapat S3, doktor dia. Maka untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada dia, dia katakan kepada istrinya, Dek, Alhamdulillah aku sudah mendapat gelar S3 nih, doktor. Sekarang aku ingin berangkat 4 bulan keluar jalan Allah, mensyukuri ini nikmat. Istrinya kayak bataria. Dia katakan apa? 4 bulan bagaimana aku ini anak sudah 3. Bagaimana bapak sedang sakit sekarang? Istrinya menghalang dia untuk keluar jalan Allah. Alasan anak 3 bapak sakit. Ketika pergi ke rumah mertua sama. Mertua juga bilang, kamu ingin berangkat 4 bulan. Anak-anak kamu bagaimana? Saya kan sudah tua juga. Akhirnya keberangkatan dipending hadirin. Aneh. 2 bulan kemudian dapat panggilan dari Kuwait kalau nggak salah. Kontrak kerja di sana selama 2 tahun. Dengan gaji yang menggiurkan. Ketika itu surat panggilan diserahkan sama istrinya. Istrinya tersenyum bangga. Abang berangkat bang 2 tahun. Loh kamu bagaimana? Nggak apa-apa. Nanti aku akan bergabung dengan ayah kembali. Ketika kembali kepada mertua. Disampaikan surat panggilan. Mertuanya pun tersenyum juga. Anak berangkat, aku akan doakannya. Bagaimana dengan istri, Pak? Nanti gabung dengan saya kembali. Maka itu orang itu Karkun. Dia katakan kepada mereka semua, aneh kalian ini. Saya ingin mensyukuri nikmat Allah. Belajar untuk membebaskan diri saya dan Tuhan dan bapak-bapak. Dan membebaskan diri saya dan kalian dari api neraka. 4 bulan belajar agama. 4 bulan meniru gerak para sahabat. Kalian halangi. Tapi 2 tahun saya tersiksa di Kuwait sana. Hanya untuk mencari duit. Kalian persilahkan saya. Wa inna li hubbil khair lasyadid. Jadi kecintaan yang keras kepada dunia. Itu yang menjadikan istri menghalang suami berangkat. Mertua juga begitu. Maka dia sadar, dia robek itu surat panggilan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi sudah dibayangkan. Bahwasanya kebiasaan di masyarakat sekarang begitu. Yang tersebar bahwasanya kita harus bekerja. Tapi yang perjuangan agama siapa? Dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apa manusia tidak sadar? Kalau sudah dibongkar dari kuburan, dibangkitkan suatu saat di hadapan Allah. Dan waktu itu kata Nabi SAW, Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu bainahu turjuman. Setiap kalian nanti akan dibangkitkan langsung berhadapan dengan Allah. Tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Semua berbicara langsung di hadapan Allah. Falanzuru ila aymana min fala yara ila ma qaddam. Dia memandang ke kanan, enggak ada yang dia dapatkan kecuali apa yang dia sudah kerjakan di dunia. Wa yanzuru ila ash'ama min fala yanzuru ila ma qaddam. Dan dia menengok ke kiri, enggak ada yang dia dapatkan kecuali apa yang dia sudah kerjakan. Kemudian dia memandang ke depan, hanya neraka yang dia lihat. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Maka jauhi tapi neraka walaupun kemampuan kamu hanya bersedekah separuh korma, kata Nabi SAW. Kita pasti akan dibangkitkan dari kubur. Wa hussila ma fis sudur. Dan nanti dibongkar isi hati. Kenapa kamu enggak jadi berangkat 4 bulan? Kenapa kamu jadi malas berjuang? Mungkin di hadapan tashkil masih bisa kita berujar, masih bisa beralasan. Tapi saat di hari kiamat, dibongkarkan isi hati. Apa yang menghalang kalian untuk berjuang semua? Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Allah akan beritahukan, kenapa kalian menjadi pemalas? Kenapa kalian menjadi tidak bersyukur? Hadirin Allah Subhanahu wa taala,
Ini medan di depan kita kerja sekarang ini. Kapan lagi kita akan berjuang? Besok kematian bisa menjemput. Kalau kita sudah berkorban untuk agama Allah. 117.000 pulau lebih, Pak. Terbentang di depan di Indonesia ini. Nabi SAW pernah. Tadinya bersedih. Agama hanya sampai di daratan saja. Belum ada sahabat yang berjuang untuk nyebrang lautan. Ternyata kesedihan Rasul terjawab. Ketika beliau berbaring-baring di rumah Ummu Haram bintu Milhan. Bibi susuannya Nabi SAW. Nabi bangun tidur tersenyum bangga. Ummu Haram bertanya, "Ma'adhakaka ya Rasulullah? Kenapa kau senyum ya Rasulullah?" Nabi katakan, "Aku lihat sekelompok umatku sedang nyebrang laut, berada di atas Ka'bah, menyeberangi laut, membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di atas Ka'bah seperti raja-raja di atas tahta mereka." Nabi tersenyum, adanya masyarakat yang memperjuangkan agama berani nyebrang laut. Dan ternyata hadirin masyarakat Indonesia mampu untuk menjawab hadis Nabi SAW ini. Di tengah masyarakat menembus padang pasir, menembus hutan balantara di Afrika sana. Nabi merindukan siapa di antara umatku yang mau menyeberang laut membawanya agama. Maka Nabi tersenyum bangga. Digambarkan oleh Allah, jangan takut wahai kekasihku Muhammad SAW. Akan datang, nanti umatmu akan nyeberang laut membawa itu agama. Ummu Haram seorang wanita. Kewanitaan dia tidak menghalang dia untuk berjuang. Dia katakan, "Udhu Allah ya jali minhum ya Rasulullah." Doakan saja termasuk dari mereka ya Rasulullah. Nabi doakan, "Anti minhum." Kamu di antara mereka. Nabi tidur lagi. Bangun lagi, senyum lagi. Ummu Haram kembali bertanya, "Kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Nabi katakan, "Sekelompok umatku nyebrang laut lagi. Membawanya agama. Berada dari kapal seperti raja-raja dari tahta mereka." Ummu Haram semangat lagi. "Doakan saya Rasulullah." Nabi katakan, "Tidak. Kamu termasuk rombongan yang pertama saja." Bahkan dalam hadis Nabi sabdakan, "Ghazwatun fil bahri mislu asyatun ghazwatin fil bar." Perjuangan nyebrang laut sama dengan 10 kali lipat di daratan, Nabi. Beda kalau orang Makassar hanya sekitar Pulau Sulawesi bergerak. Kalau berani nyebrang ke Kalimantan, nyebrang ke Irian, pahalanya 10 kali lipat, Nabi. 700.000 kali dikali lagi 70.000 kali 10, 700 kali lagi 10 kali lipat. Dan maboknya orang di lautan, kata Rasulullah, sama dengan tetesan darah syahid di daratan. Rasulullah telah meninggal dunia. Abu Bakar meninggal, Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Muawiyah jadi gubernur di negeri Syam. Beliau melihat ada kesempatan untuk nyebrang ke Eropa. Dimuat armada besar dan diilangkan siapa yang mendaftarkan diri untuk berangkat ke Eropa nyebrang laut bersama dengan saya. Ummu Haram binti Milhan ingat mimpinya Nabi SAW. Maka ditaskil suaminya Ubadah bin Samit. "Hei suamiku, daftarkan nama kita untuk berangkat sama rombongan." Maka diberangkatan rombongan pertama kali nyebrang laut dari negeri Syam menyeberang ke Siprus sana. Sesampainya di Eropa di Siprus, Islam pun tersebar. Dan ketika akan kembali ke pelabuhan, Ummu Haram jatuh dari kendaraan, meninggal dunia di sana. Rombongan yang baru pulang dari Siprus bercerita sama saya, kami alhamdulillah sempat ziarah ke kubur Ummu Haram binti Milhan. Dan di atas pusara beliau tertulis, "Al-Maratus Salihah," perempuan yang salihah. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, tantangan kita, sekitar Sulawesi, sekitar Maluku, sekitar Irian, banyak pulau yang belum terkunjungi. Maka kita bersiap-siap untuk pergi ke sana dan yakin digandakan daripada 70.000 di tempat-tempat yang lain. Digandakan 10 kali lipat. Tetesan darah saja, tetesan mabuk jarang di lautan, sama dengan tetesan darah syahid di daratan. Bersedia semuanya insyaallah ke pulau-pulau yang belum disampai rombongan ke sana, pergi nyebrang laut, naik gunung, ke hutan belantara, dan jangan takut. Dimanapun ada wabah penyakit, seperti di Pulau Sagu sana, yang banyak malaria, masukin rombongan. Maka penyakit akan hilang. Sebagaimana wabah di kota Madinah telah pergi meninggalkan Madinah selama-lamanya, selama dakwah masih ada. Bersedia untuk berangkat demikian insyaallah? Nggak takut dengan air hujan? Bahkan Nabi telah gembirakan setiap tetesan air hujan yang jatuh disertai oleh 1 orang malaikat. Maka dengan banyaknya kucuran air hujan, semakin banyak malaikat yang datang ke tempat kita. Semoga Allah terima kita semuanya insyaallah. Bersedia untuk 4 bulan semuanya? Boleh buat halakah 5 menit Pak untuk ulangi bayan kita dan siap 4 bulan. Boleh buat halakah untuk target kawan-kawannya lagi. Silakan 5 menit saja. Masya Allah.
Allahumma hawalaina.